of the deceased Muslim state the school of law, mazhab, which the by any other written law. Jadi seluruh pemohon ya untuk putusan hakim, putusan pengadilan atau surat administrasi waris ya, pernyataan yang mendukung permohonan yang diajukan harus menyatakan mazhab dari orang yang meninggal. Jadi mazhab pewaris. Jadi yang menentukan kalau misalnya nanti satu keluarga itu mazhabnya beda-beda, yang menentukan mazhabnya itu mazhab pewaris, bukan mazhab ahli waris. Jadi kalau mazhab pewarisnya itu bermazhab Hanafi gitu ya, ahli warisnya ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, mau tidak mau mengikuti mazhab Hanafi, atau sebaliknya yang meninggal itu mazhab Syafi'i. Terus ahli warisnya itu ada yang Hambali, ada yang Hanafi, ada yang Maliki, maka harus mengikuti mazhab Syafi'i. In addition to the particular requirement, sebagai syarat tambahan ya dari yang sudah. Nah, bukti of Muslim law ini. In deciding questions of succession and inheritance in the Muslim law, the court shall be at liberty to accept as proof of the Muslim law and any definite statement on the Muslim law made in all or any of the following books. Ya, bukti hukum Islamnya itu apa? Jadi dalilah itu dasarnya, dasar hukum Islam dalam hal succession and inheritance. Jadi sama aja, succession and inheritance sama. Satu, the English translation of the Quran by Yusuf Ali or Marmaduke Pichal. Jadi yang dianggap otoritatif gitu ya, untuk menjadi dasar hukum Islam itu satu, terjemahan ini. Lucunya kan English translation, bukan Al-Qur'annya, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggris Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Muhammadan Law by Syed Amir Ali. Jadi hukum Muhammad karya Amir Ali. Kemudian Minhajut Thalibin by Nawawi. Nah, tapi itu bukan yang aslinya juga, translated by A.C. Howard from the French translation of Vandenberg. Jadi Minhajut Thalibinnya An-Nawawi yang sudah diterjemahkan oleh Vandenberg, diterjemahkan lagi. Vandenberg menerjemahkan ke dalam bahasa Perancis, kemudian sama Howard diterjemahkan bahasa Inggris. Tuh, jadi sudah terjemahan dari terjemahan tuh. Jadi bukan Minhajut Thalibinnya yang asli. Ya ini karena ini bisa dipahami karena peninggalan Inggris dulu itu, saya pikir ini. Kemudian yang keempat, Digest of Mohammedan Law by Neil B.E. Bailey. Jadi ringkasan hukum Muhammad, hukum Islam. Kemudian E, Anglo-Mohammedan Law by Sir Roland Kenneth David Wilson. 6th edition revised by A. Yusuf Ali. Jadi hukum Anglo-Muhammad, Anglo-Islam, hukum hukum Islam yang diatur dalam produk dari gabungan Islam dan dalam sistem peradilan Inggris ya. Jadi negara-negara yang dulu bekas jajahan Inggris itu kan selalu begitu, terutama anak benua India, mulai Pakistan atau Bangladesh. Outlines of Muhammadan Law, jadi garis-garis besar hukum Muhammad, As-Safise, kemudian Muhammadan Law itu. Jadi bukti hukum yang sumber-sumber hukum Islamnya itu A, B, ada berapa? 1, 2, 3, 7. Nah, kemudian yang kedua, the minister may on the advice of the Majlis notification in the Gazette, vary or add to the list of
book set out in the subsection ini bisa ditambah juga lah intinya gitu. Nah, kemudian ada inheritance certificate. Jadi sertifikat taroid itu. Jadi sertifikat waris itu ya. Nah, syariah code may before certifying. Nah, yang mengeluarkan itu Mahkamah Syariah. Kemudian administration of estate of Muslim dying intestate. Ini pengaturan Muslim yang ini yang sedang sekarat, yang sedang meninggal lah gitu ya. In granting letters terus nah ini will of married woman, ini terus property at marriage. Nah, silakan nanti baca ini post liability on her own contract dan seterusnya. Nah, ini sampai sini effect of marriage on property. Ini effect atau antenuptial debt, ini hutang piutang setelah pada masa ini masa pernikahan. Nah, ini yang terakhir itu pengaruh pernikahan pada kepemilikan harta. No Muslim person shall by any marriage contracted in accordance with the provision of the Muslim law acquire any interest in the property of the person whom he or she marries, nor become incapable of doing any act in respect of his or her own property which he or she could have done if unmarried. Jadi tidak ada seorang Muslim pun yang berkewajiban acquire any interest, mendapatkan keuntungan in the property of the person, pada atau kepentingan property, keuntungan in the property, pada kepemilikan orang yang dia nikahin atau menjadi dia kemudian tidak bisa melakukan Jadi kira-kira beginilah pengaruh nikah terhadap properti itu ya. Kalau misalnya sudah jadi miliknya sebelum menikah ya tetap jadi miliknya gitu loh. Kalau kemudian jadi harta yang sebelum dimiliki sebelum pernikahan ya tetap jadi hartanya gitu. In respect of her or own property which he or she could have done marriage, itu tetap harta. Dan itu silakan nanti dibaca sendiri tentang di amlah. Aturan-aturan yang lain itu misalnya Majelis Ugama Islam itu yang membuat aturan yang lain juga ada beberapa. Nah, kalau yang Thailand itu tadi Dato Yutitam itu ya. Dato Yutitam itu ini kalau di sini is commonly known in Thailand as a judge without court. This is because for a judgment given by the Dato Yutitam to have legal effect, the legislation requires that a civil court judge sit with Dato Yutitam during the course of trial. Di hakim yang tidak punya pengadilan, judge without a court. Karena apa? Karena Dato Yutitam itu harus didampingi oleh civil court ketika sidang. Jadi kayak ini mungkin posisinya persis dulu kayak Pengadilan Agama Indonesia sebelum tahun 1989. Jadi sebelum ada revisi undang-undang tentang undang-undang peradilan agama itu. Dulu itu kalau pengadilan agama membuat putusan itu tidak berlaku kalau belum belum didapat tanda tangani oleh pengadilan negeri. Ini sama kayak gini lah. Jadi judge without court. Nah, scope of Islamic law ini
berlaku di 4 provinsi, jadi Patani, Narawiwa, Jala, dan Satu. Nah, Islamic law on family and succession applies to all Muslim residing in those province. Jadi hukum Islam, hukum keluarga Islam, dan juga hukum waris, ya, succession ini berlaku untuk orang-orang Islam yang ada di 4 negara ini. Tapi tidak dijelaskan, ini saya belum dapat ini yang mana ya. Ini selanjutnya atau Yuti hitam. Jatuh hitam ke atas kan. Yang suksesnya atau evidensinya itu loh. Belum ketemu mana. Tapi itu ya karena memang datanya kalau hukum Islam di Thailand agak sedikit sedikit terbatas lah dibanding yang di Singapura. Jadi itu. Nah, kemudian kita lihat coba sedikit ini, wah ini 2015 ke ini ke apa namanya, ke artikelnya Islamic inheritance among Muslim minority countries in Southeast Asia. Jadi cerita lah ya, karena minority ini kan pasti fokusnya ke ini kalau Malaysia dan seterusnya itu kan ini. Nah ini, in Singapore, the drafting of Administration of Muslim Law Act (AMLA) was the result from the implementation of Muslim Ordinance, which known as Mohammedan Marriage Ordinance of 1890 until it being replaced with Muslim Ordinance 1957. When Singapore withdrew from the Federation in August 1965. Kemudian lah ya, ini semua aturannya ada di ini. Kemudian required itu seterusnya ini. Itu enggak terlalu banyak juga. Nah ini aja, Islamic inheritance as practice in Singapore. Nih, in the administration of or better known as AMLA in Singapore states that the jurisdiction of Sharia Court in terms of inheritance is only limited to issuing the inheritance certificate for the beneficiaries who apply for it. Nah, jadi menurut AMLA ini kewenangan Mahkamah Syariah dalam kaitannya dengan warisan hanya mengeluarkan sertifikat waris, sijil waris gitu ya, bagi para ahli waris yang mengajukan. Nah, and for any claims to the estate will only be heard in the High Court or subordinate court. Dan segala bentuk keberatan, segala bentuk persoalan ya, masalah kaitan dengan harta waris hanya diurus di pengadilan tinggi atau pengadilan subordinate, nggak tahu ini sebutnya apa ya gitu. Nah mungkin pengadilan ini bukan civil court juga ya. Nah jadi hanya di pengadilan tinggi dan subordinate court ini. Nanti coba sampan cari juga di ini subordinate court. Meskipun Syariah Court has the jurisdiction to issue the inheritance certificate, it may not come into effect in certain cases. Nah, meskipun di sini tuh ya, Syariah Court itu tadi kan yang mengeluarkan sijil waris itu atau sertifikat waris itu kan Syariah Court, tapi dalam kasus tertentu itu tidak berlaku.
Nah, ini contohnya ada 2 kasus ya. Ada berapa ini? Ada lah. This can be learned from the case between siblings of Saleh Ali, Tania Ali versus Abdullah Ali, ini antara saudara ini. Ini pertengkarannya ini ya. Terusnya sampai bisa baca sendiri. Nah, di Thailand there are some process of implementation and cancellation to it by the local government, whereby the first Islamic law was being enacted in year 1901 and removed from the legislation in year 1943. Therefore, the application of Islamic law in Patani Naratibat Yala and Satun was reenacted and Islamic inheritance law was included in the act and it is applicable until today. Jadi ini di sini cerita tentang perkembangan keberadaan hukum Islam di Thailand. Pernah diterapkan tahun 1901, kemudian dicabut tahun 1943, tetapi kemudian untuk 4 provinsi itu diberlakukan lagi tahun 1946. Islamic law in the matters related to family inheritance contain 230 articles which were divided into 2 sections. Nih, banyak juga ya, 230 pasal tentang hukum Islam, dibagi dalam 2. Yang pertama itu tentang hukum keluarga. Jadi section from article 188 to 2030 is for the inheritance. Jadi ada berapa ini? 12 tambah 30, 42. Dari 230, 42 pasal itu tentang waris. However, in Thailand system, there is no any Sharia court in hearing the case, and it can only be done in district court, where the court process will be hearing by Dato Yuti Tam, practice for a judge that working in the district court. Nah, meskipun ada aturan seperti ini, ada aturan yang berapa tadi itu 42 pasal tentang waris, tapi dalam hukum Thailand tidak ada mahkamah syariah yang bisa menangani ini. Maka kemudian yang menangani masalah hukum Islam adalah district court, pengadilan negeri itu. Nah, ketika hearing ya, ketika jadi persidangan itu yang menyelenggarakan Dato Yuti Tam sebagai hakim. Nah, in other words, ini menarik. Like other countries in the region, traditional laws exist vis-a-vis to the Western systems that were imported through colonialism in southern Thailand. Muslim law is clearly applied in marriage and inheritance cases involving Muslim as stipulated in Statutes of 1926. At some time, there is no appeal from the decision can be rendered. Kalau nanti ada persoalan jadi ini. Jadi, nah terus lah ini. Nah, kemudian yang terakhir ini di paragraf yang di sini, both Islamic law in Singapore and Thailand have the similarities and differences in implementing the Islamic inheritance law in both countries. Besides advantages and disadvantages can also be seen from the comparison. Similarities exist in the government's approval of some parts of Islamic law to be applied in both countries. Jadi persamaannya di negara-negara di Singapura dan Thailand itu, pemerintah itu menyetujui penerapan parsial ya hukum Islam. Nah, perbedaannya, where the Islamic law in Thailand is only applicable in the 4 southern districts, where majority of the population are Malay Muslim community, compared to Islamic law in Singapore, is applicable to all Muslim in the matters relating to marriage, divorce, and inheritance of the Muslim community. Bedanya, kalau di Thailand itu undang-undang yang 230 pasal itu hanya berlaku untuk Thailand Selatan yang memang mayoritas Muslim. Ini sebetulnya mirip dengan Filipina tuh ya. Kalau di Singapura berlaku untuk semua Muslim dimanapun di negeri itu.
Jadi persamaannya sama-sama menerapkan kebijakan penerapan parsial hukum Islam. Perbedaannya kalau Singapura itu untuk semua umat Islam di Singapura, kalau yang Thailand itu hanya khusus untuk Thailand Selatan di 4 provinsi, Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Besides the divergence lies in the role of Sharia court in Singapore, it is responsible in hearing divorce cases involving Muslim couple and issuing inheritance to the beneficiaries who apply for it in distributing the estate. Ya, kalau di Singapura ada mahkamah syariah gitu ya, ada PA lah, ada pengadilan agama yang bertanggung jawab menangani kasus pernikahan, perceraian, dan waris. Masuk dalam yang yaitu ada 3. Kalau di Thailand, no specific Sharia court being established to hear cases related to Muslim in marital and inheritance matters, but the cases are referred to district courts and will be heard by Dato' Yutitam in giving his views based on Islamic law. Nah, kalau di Thailand Selatan yang menangani, ya karena nggak ada mahkamah syariah, yang menangani itu district court, pengadilan negeri yang akan disidang oleh Dato' Yutitam. Dato' Yutitam itu yang nanti akan memberikan putusan itu yang berfatwa itu sebetulnya, yang kemudian dijadikan putusan oleh pengadilan. Kira-kira itu yang disampaikan, nanti sampai baca sendiri lah ini. Ya, intinya itu, jadi karena minoritas itu pasti kemudian di situ ada perbedaan-perbedaan yang penting dibandingkan dengan ketika Muslim jadi mayoritas. Silakan kalau ada yang komentar, masih ada sedikit waktu. Saya Pak ingin bertanya Pak. Iya. Cepet. Silakan. Baik. Saya dulu Pak ya. Tadi siapa yang nanya? Oke. Ini Pak, saya tertarik tentang tadi Bapak katakan tentang Muslim sekular, Islam sekular apa tadi Pak? Hukum Muslim minoritas di sekular Islam Pak. Itu maksudnya gimana Pak ya? Tadi ada yang bilang tadi Islam minoritas. Oh, ini tadi itu ada di sampai yang baca kok. Kan di sini ada. Jadi bentar. Oh, ini Pak, berarti Pak yang negara sekular gitu Pak, negara sekular tapi menerapkan membahas tentang hukum Islam gitu Pak ya? Iya, sebetulnya tidak bisa dikatakan negara sekuler, mereka juga jadi negara non-muslim. Ini kan cerita bagaimana hukum Islam di negara-negara yang penduduk mayoritasnya non-muslim. Penduduk mayoritasnya non-muslim. Jadi muslim sebagai minoritas itu nggak dalam hal waris. Itu kan ceritanya kayak gitu kan. Iya Pak, paham Pak. Tadi mungkin saya salah dengar tadi Pak. Saya pikir bukan yang lainnya. Makasih Pak. Oke. Ini Singapore become one of the secular countries which strongly emphasizes that any national policies could not be mixed up with the religion, and it has turned into legal and policies practice in Singapore. Ini yang tadi penjelasan ya. Karena negara kan memang negaranya bukan negara agama Singapura, negara sekuler lah gitu ya. Tapi di situ umat beragama. Bagaimana kemudian negara mengatur umat yang beragama itu, kira-kira itu ceritanya itu kan kemudian menyediakan aturan-aturan khusus untuk umat beragama itu. Nah, kalau di Singapura umat Islam itu diatur melalui Administration of Muslim Law Act atau AMLA, yang di situ mengatur ada berapa tadi itu, ada 10 atau 11 bab itu ya,
mulai dari Majelis Ulama Islam sampai aturan tambahan tadi. Ada yang lain lagi? Silakan. Tadi Saya Pak, oke, silakan. tapi di luar apa pembahasan yang hari ini Pak. Hmm. Jadi kelompok saya kan ngambil yang punya Yasun Saleh kalau nggak salah Pak. Yang Turki itu Pak. Ya. Nah itu di Google Scholar kok bahannya nggak ada Pak, PDF-nya gitu. Adanya yang berbayar Pak. Orang ngomong kait wingi. Kapan kowe presentasi ini? Masih lama sih Pak, kelompok 10 masihan saya Pak. Oh, nomor 10 masih lama. Judulnya apa yang sampai anu? Sebentar Pak. Nah, itu tak golek guys. Yang Turki Pak. Yang apa? Pengarangnya Yasun Saleh Pak, pengarangnya. Judulnya apa judulnya? Malah ini Bentar Pak, tak lihat. ada judulnya, kalau nggak ada judulnya. Nah, judulnya dulu nanti tak tarikan. Berbayar nanti tak carikan yang nggak berbayar misalnya. Kelompok 10 lebih yang masyarakat ngerti judulnya. Sampai kelompok beta. Kelompok 10 Pak sih. Kok nggak nemu Nanya. judulnya bentar. Lo piye? Bentar Pak. Di grup Pak, kalau nggak salah. Ini Pak judulnya Pak. Does education enable underprivileged women to achieve real equality in property rights? Kelompok Z nih. Kelompok 10. Oh ini. Nanti tak carikan. Oh iya ini kan semua. Yasun. Nah, ini harus dibuka pakai Chrome tar. Pakai Chrome. Ya. Nah, bisa temu. Tak kirim deh. Nanti tak kirim ke grup. Ini tadi judulnya Yasun. Ini yang mana sih?
di kitab. Oke. Yasun. Mana tadi? Yasun nih. Oke. Ya, ada lagi? Enggak. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ini nunggu agak. Ada masuk tuh. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan pas sudah 1 jam. Isi presensi. Hukum waris di iki anu Thailand Selatan dan Singapura. Johar Yahya ada? Johar Yahya? Ahmad Rashid? Ahmad Rashid dari Munteh? Ada nggak ini? Ahmad Rashid dari Munteh tidak ada. Refli Musim? Hadir Pak. Nisbul Ma'wa? Hadir, Pak. Umi Lailatul? Hadir, Pak. Aska Wilian? Hadir Pak. Alwi? Ada Hanifah? Hadir, Pak. Salahuddin? Hadir Pak. Widya? Ada tadi ya? Hadir, Fifty? Pak. Fifty? Hadir, Pak. Elva? Hadir, Pak. Anggi? Hadir Pak. Devi? Devi Warunisa? Devi Warunisa? Tuh, Dian? Hadir, Pak. Dian Masuti? Ada nggak Muhammad Dian Masuti? Hadir, Pak. Musaki? Hadir Pak. Azmul? Hadir Pak. Failasuf? Hadir Pak. Makmun? Hadir Pak. Oh, lo tangi turu pi. Wadah lemes banget ya. Anwarul? Bapak. Hadir. Deki? Hadir, Pak. Rizky Gunawan tadi. Hadir Pak. Lisa? Hadir, Pak. Iklima? Hadir, Pak. Maulida? Tadi itu ikut ini ya. Hadir, Pak. Titi? Hadir, Pak. Kun Fahirol? Hadir Pak. Devi Warunisa ada? Nah, kita lihat. Devi Warunisa nggak ada. Ahmad Rashid dari Muntah nggak ada. Johar itu nggak ada. Oke, besok kelompok 3 apa? Presentasi apa? Kelompok 3, ayo siapa kelompok 3? Saya Pak. Apa yang ini? Di yang Jordan. Oh, Jordan ya. Udah nemu belum? Udah toh? Belum nemu Pak, masih nyari Pak.
Tapi ininya udah ini toh apa? Artikelnya sudah. Inheritance ruling in cases of mass death in the Islamic jurisprudence. Artikelnya belum dapat. Belum Pak, ini masih nyari juga. Oh ya udah, ini kalau nanti harus cepet-cepet kan dengan seminggu. Nanti enggak ini kasih tahu, mungkin saya nanti bisa bantu kayak tadi itu punya yang Turki. Oke Pak. Maaf Pak, mau tanya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ini siapa lagi? Oh, dari Indonesia. Merepoti kue ajan. Oke. Jadi keluar sendiri Pak. Hah? Keluar Harus sendiri. diulangi lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.